Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Pada kali ini bertemu lagi dengan saya Ridhatullah Asy'abani. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis dan manfaat karya tulis ilmiah dalam dunia kehidupan akademik. Langsung saja kepada pengertian karya tulis ilmiah. Sebenarnya apa itu karya tulis ilmiah? Secara sederhana, karya tulis ilmiah itu biasa disingkat dengan KTI atau KI, karya tulis ilmiah, atau bisa juga dengan disebut dengan scientific paper. Mengapa dengan disebut dengan scientific paper? Karena hasil karya tulisan itu dihasilkan dari suatu penelitian yang sifatnya objektif. Tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaedah-kaedah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Artinya apa? Artinya dalam sebuah karya tulis ilmiah itu etika dan kaedah-kaedah setiap universitas itu pasti memiliki perbedaan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya tulis ilmiah tersebut dijadikan suatu acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Artinya dalam karya tulis ilmiah itu biasanya ada satu bab yang mengacu pada suatu kajian terdahulu. Karya ilmiah sering juga disebut dengan tulisan akademis karena biasanya ditulis oleh kalangan kampus atau perguruan tinggi, dosen atau mahasiswa, atau bisa juga bagi kalangan-kalangan ilmuwan lain. Karya tulis menurut para tokoh, adapun Broto Wijoyo, baginya karya tulis ilmiah merupakan kerangka ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Jones, karya tulis ilmiah merupakan kerangka ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya tulis ilmiah tinggi. Nah, artinya apa? Di sini karya tulis yang disebut dengan ilmiah itu merupakan hasil dari kajian-kajian yang dilakukan melalui prosedur atau metodologi ilmiah. Adapun Harry Firman, menurutnya karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Selanjutnya, fungsi karya tulis ilmiah ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Nah, inilah mengapa karya tulis ilmiah itu selalu dijelaskan, selalu dipaparkan dalam dunia akademik. Sekarang kita memasuki karakteristik karya tulis ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah yang membedakannya dengan tulisan yang lain, diantaranya secara umum dulu, kalau karya tulis ilmiah itu dia harus mengacu setidaknya ada teori sebagai landasan berpikir atau
untuk analisis dalam pembahasan masalah itu sendiri. Namun, secara khusus, karakteristik karya tulis ilmiah itu cirinya yang pertama itu adalah lugas, dalam arti tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Artinya jelas dan tidak berbelit-belit bahasanya. Sedangkan yang kedua itu adalah efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan supaya alur berpikir dalam karya tulis ilmiah itu konsisten, tidak mengarah ke sana dan kemari pembahasannya. Sedangkan yang ketiga itu ada logis pasti. Sudah dalam karya tulis ilmiah atau dalam struktur penulisan karya tulis ilmiah itu didasarkan pada kerangka logis atau masuk akal, disusun berdasarkan urutan yang konsisten dan mampu dipahami secara logis. Selanjutnya, karakteristik yang keempat itu berdasarkan objektif, apa adanya, berdasarkan fakta. Setiap informasi di dalam karya tulis ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Penulis itu tidak diperkenankan untuk menambah atau mengurangi data-data yang ada, atau bahkan sangat tidak boleh untuk menambah-nambah atau mengada-ada suatu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan itu sendiri. Dan yang kelima itu efektif. Kalimat yang disuguhkan tidak berbelit-belit namun harus ringkas, padat dan jelas. Nah, ini bagaimana cara menulis bahasa Indonesia dan baik dan benar, dan tentu mengacu pada standar penulisan bahasa Indonesia, mengacu pada standar penulisan karya tulis ilmiah secara umum, tidak membingungkan kalimatnya. Dan yang terakhir itu adalah sistematis. Nah, sistematis ini dalam arti runtut, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Oleh sebab itu, maka karakteristik karya tulis ilmiah ini hanya berlaku pada dunia akademik, dunia instansi, atau yang membutuhkan karya kajian-kajian ilmiah untuk menambah wawasan tadi, untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat, atau untuk memprediksi suatu kejadian. Itu penting untuk ditanamkan dalam karya tulis ilmiah itu sendiri. Selanjutnya, jenis karya tulis ilmiah. Ada beberapa jenis karya tulis ilmiah yang sering atau biasanya digunakan dalam penyampaian hasil riset penelitian oleh sejumlah kelompok atau individual. Yang pertama itu adalah makalah. Karya tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas, biasanya untuk khusus tugas-tugas makalah mahasiswa. Selain itu juga, karya tulis yang membuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Itu adalah diantaranya makalah. Makalah biasanya paling banyak digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya.
atau tugas-tugas para dosen. Selanjutnya itu adalah artikel. Karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumparan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka, atau bisa juga pengembangan proyek, atau bisa juga dari hasil riset-riset di lapangan. Selanjutnya itu ada paper. Paper biasanya disamakan dengan makalah. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi atau diploma 1, S2, S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing atau di instansi masing-masing. Itu paper. Paper ini bisa juga berbentuk makalah, bisa juga berbentuk artikel. Nah, itu paper. Paper itu secara umum, secara luas. Sedangkan selanjutnya itu ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama juga dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih dalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan-ilmuwan. Ini pun juga hasil dari riset. Kertas kerja itu juga menjadi acuan untuk tinjauan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah tertentu. Nah, ini beberapa jenis karya tulis ilmiah yang secara umum yang sering digunakan oleh para ilmuwan, para mahasiswa, dosen untuk menyampaikan suatu hasil penelitiannya. Sedangkan skripsi itu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Ini adalah skripsi, menjelaskan suatu realitas namun harus menggunakan kerangka teorinya. Dan yang selanjutnya itu ada tesis. Tesis ditulis oleh mahasiswa juga untuk menyelesaikan jenjang S2 yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Ini peneliti berusaha untuk mengemukakan suatu pandangan baru tentang apa yang dia teliti. Itu tesis. Dan yang terakhir itu ada disertasi. Disertasi atau bisa juga disebut dengan PhD tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S3 atau bisa juga untuk meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau yang valid. Dengan analisis yang rinci, disertasi ini juga berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Istilahnya kita pada disertasi ini membuat suatu teori baru yang memang teori itu belum ada sebelumnya orang temukan. Selanjutnya itu ada artikel ilmiah populer. Selain yang dijelaskan di awal tadi, ini ada juga artikel ilmiah populer. Selain karya tulis ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, ada juga yang disebut artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau media massa, atau bisa juga dengan bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa, entah itu surat kabar, majalah, atau bahkan
tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan-aturan ilmiah yang secara umum diberlakukan di berbagai instansi atau kampus-kampus. Artikel ilmiah ini ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tetapi dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Artinya artikel ilmiah populer ini disuguhkan tidak hanya untuk kalangan akademik tetapi juga untuk kalangan masyarakat umum yang membacanya, baik itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas, baik petani, pedagang, kantoran itu mampu mengonsumsi tulisan-tulisan ini. Artikel ilmiah populer biasanya bisa hasil penelitian ilmiah, bisa juga, namun juga disajikan dengan lebih ringkas dan lugas. Bisa pula dibuat berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. Nah, disinilah cara untuk menyampaikan suatu penelitian, suatu kajian secara umum agar bisa diterima oleh orang banyak, itu harus menggunakan tulisan yang memang lebih mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu bahasa yang digunakan pun bahasa yang digunakan oleh media massa atau majalah tabloid. Sebab apa? Yang mengonsumsinya bukan hanya kalangan mahasiswa dan para dosen, tetapi juga para petani, pedagang, para buruh itu mampu membaca tulisan-tulisan yang kita suguhkan di media massa. Di sini akan dijelaskan sedikit tentang sistematika penulisan artikel. Yang dimaksud artikel di sini adalah artikel ilmiah untuk diperuntukkan para akademisi. Yang pertama itu komponen yang pertama itu adalah judul. Biasanya idealnya judul dalam penulisan karya tulis ilmiah itu harus lugas, jelas, dan padat. Paling banyak 12 kata dalam penulisan judul itu yang idealnya. Kemudian yang kedua itu ada nama penulis. Biasanya nama penulis yang ada di artikel-artikel ilmiah tidak menyertakan gelar, namun sebagian juga ada yang menyertakan gelar. Hal ini tidak mengapa, hal ini tergantung dari ketentuan yang diberlakukan di kampus-kampus atau instansi-instansi tertentu. Yang ketiga itu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi keseluruhan atau gambaran umum dari artikel. Komponen abstrak itu biasanya menyangkut masalah, jenis penelitian, kemudian ada metode. Selain itu juga ada kerangka teori dan hasil serta saran. Kemudian ada setelah abstrak itu ada kata kunci. Nah, biasanya kata kunci ini merupakan kata yang menjadi topik atau bahasan, atau juga kata yang memang sering digunakan dalam artikel itu. Setidaknya kata kunci itu memuat 3-5 kata. Kemudian ada pendahuluan. Secara sederhana, isi dari pendahuluan itu memuat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah singkat 1-2 kalimat. Pokok pembahasannya adalah dan tujuannya. Nah, secara sederhana latar belakang ini biasanya memuat masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan. Selanjutnya itu ada kerangka teori.
Kerangka teori menjadi acuan dari berpikir atau menjadi alat analisis. Nah, di sini fungsi dari teori dalam suatu artikel ilmiah. Selain itu juga ada pembahasan. Pembahasan ini berisi dari kupasan, analisis atau argumentasi, atau bisa juga komparasi, atau juga bisa putusan, dan atau bisa juga pendirian atau sikap dari penulis dalam posisinya ketika menulis artikel itu sendiri. Dan yang terakhir tentu penutup, biasanya berisi simpulan dan saran. Dan yang terakhir ini pasti daftar pustaka memuat referensi yang menjadi rujukan dalam pembuatan artikel atau tulisan ilmiah itu sendiri. Nah, ini sistematika penulisan artikel yang sangat-sangat sederhana, yang mungkin juga berbeda dengan sistematika penulisan-penulisan yang banyak digunakan oleh instansi lain, tapi secara umum seperti ini isinya. Kemudian sistematika penulisan makalah. Makalah biasanya berkisar sekitar 10 sampai 15 halaman. Sistematika penulisan makalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya cover judul yang terdiri dari logo, nama penulis dan NIM, nomor induk mahasiswa, nama mata kuliah, dosen pengampu, kemudian logo instansi, jurusan, serta tahun. Itu komponen yang ada di dalam cover dulu. Kemudian kita masuk pada ranah pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini berisikan dasar pemikiran atau latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Kemudian pada pembahasan biasanya memaparkan pokok bahasan yang dapat dibagi menjadi beberapa subbab bahasan. Hal ini tergantung dari kebutuhan penulis. Dan yang terakhir itu ada penutup. Biasanya penutup ini berisi kesimpulan bahasan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya memiliki beberapa rujukan buku atau artikel lainnya. Sekian presentasi kali ini. Salah dan hilaf saya mohon maaf, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.